Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslianti, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan kecerdasan spiritual siswa dari dua orang siswa yang berbeda karakternya, yaitu karakternya yang baik dengan yang karakternya kurang, dan membandingkan di antara siswa-siswa tersebut pada 3 jenjang sekolah, yaitu SD, SMP, dengan SMA. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kecerdasan spiritual siswa tersebut, saya sudah melakukan wawancara kepada siswanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa, yaitu poin pertama, yaitu mengenai sholat siswa. Kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan spiritual siswa itu dari sholatnya, yaitu dia sholat di mana, di masjidkah atau di rumah. Nah, kita dapat melihat siswa itu spiritualnya bagus, mungkin juga karena dipengaruhi beberapa faktor dari keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu apakah siswa itu sering mengaji atau tidak. Saya menanyakannya kepada siswa itu apakah tiap hari atau jarang dilakukan. Nah, untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa tersebut, pertanyaan itu mungkin dapat mengetahui bagaimana kecerdasan spiritual siswa tersebut, karena orang atau siswa yang mengaji tiap hari itu tampak dari kecerdasan spiritualnya, apakah baik atau tidak. Kemudian yang ketiga itu dia mengajinya di mana, apakah di rumah atau di tempat pengajian, misalnya di masjid kah, di tempat TPA, tempat pengajian. Nah, biasanya kita bisa melihat kecerdasan spiritual siswa jika dia bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Nah, di situ siswa melakukan kegiatan-kegiatan seperti mendengarkan kajian, menghafal, mengartikan Al-Quran. Nah, di situ kegiatan-kegiatan itu akan mampu mendorong siswa untuk meningkatkan kecerdasan spiritualnya tanpa dia sadari. Kemudian yang keempat itu pertanyaannya tentang jika orang tua memberikan perintah, apakah siswa-siswa ini langsung mau atau menunda-nunda. Nah, di situ kita bisa melihat kecerdasan spiritualnya dari perintah yang diberikan atau perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Karena biasanya dalam agama Islam itu sudah diajarkan dari kecil tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima itu saya tanyakan mengenai jika melihat seseorang atau membantu seseorang, apakah mengharapkan imbalan atau tidak. Nah, di situ kita bisa melihat kecerdasan spiritual siswa dengan tidak mengambil atau mengharapkan imbalan dari
orang yang kita bantu atau orang yang meminta tolong kepada kita. Nah, di situ kita dapat melihat rasa empatinya siswa tersebut. Nah, itu 5 pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa-siswa yang sudah saya wawancarai. Langsung saja kita ke pembahasan lebih lanjut. Baik, yang pertama jenjang SD. Saya di sini melakukan wawancara di sekolah SD negeri nomor 28 Tamo yang berada di dekat rumah saya. Di sini saya sudah memilih 2 orang siswanya dan meminta izin kepada kepala dan meminta izin juga kepada kepala sekolahnya untuk mewawancarai 2 orang siswa ini. Jadi siswa yang pertama ini, 2 orang siswa ini ada yang karakternya kurang dengan ada yang karakternya baik. Siswa yang karakternya baik ini yaitu bernama Nurmasya Afika dari kelas 5. Kemudian siswa yang karakternya kurang ini bernama Nasifa. Mereka berada di kelas yang sama, yaitu kelas 5. Nah, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengenai pertanyaan pertama, yaitu mengenai sholat apakah di rumah atau di masjid. Nah, di sini Nurmasya Afika atau ini tanggapannya itu mengenai sholat, yaitu dia sering sholat di masjid. Kemudian apakah dia mengaji tiap hari atau kadang-kadang. Nah, dia itu mengaji tiap hari. Kemudian dia mengaji itu di rumah dengan orang tuanya. Kan biasanya itu siswa SD itu ditempatkan di tempat pengajian seperti di TPA. Kemudian membantu orang tanpa imbalan atau mengharapkan imbalan, itu dia tanggapannya tanpa imbalan. Kemudian siswa yang karakternya kurang bernama Nasifa, tanggapannya itu mengenai sholat itu dia sholat di rumah, kemudian mengajinya tiap hari, mengajinya juga dia di TPA, kemudian dia mengajinya juga di TPA. Kemudian jika ada perintah dari orang tua dia menunda-nunda perintah yang disuruhkan oleh orang tuanya. Dan untuk pertanyaan kelima, tanpa dia membantu orang tua tanpa imbalan, itu dia tanggapannya tidak mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua yaitu jenjang MTS. Di sini saya melakukan wawancara di MTS PPTI Tamo yang juga berada di dekat rumah saya, dan sudah juga meminta izin kepada kepala sekolahnya untuk mewawancarai kedua siswa ini. Nah, di sini 2 orang siswa, itu laki-laki dan perempuan. Siswa yang karakternya baik ini yaitu bernama Adila Putri Ramadhani. Kemudian siswa yang karakternya kurang ini yaitu laki-laki yang bernama Muhammad Jufri. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa yang karakternya baik ini yaitu Adila Putri Ramadhani, tanggapannya yaitu mengenai pertanyaan. Nah,
tanggapan yang diberikan oleh siswa yang karakternya baik ini dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yaitu mengenai sholatnya, itu tanggapannya dia sering sholat di rumah, kemudian mengajinya itu kadang-kadang, kemudian kemudian jika jika melakukan perintah orang tua itu kadang juga dilakukan dengan langsung, kadang-kadang biasa, kadang langsung dilakukan dengan menunda-nunda. Dan yang kelima itu jika membantu orang lain itu tanpa imbalan, tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian siswa yang karakternya kurang ini itu laki-laki, tanggapannya yaitu mengenai sholat. Yang pertama yaitu sholatnya dia sering sholat di masjid, kemudian mengajinya mengajinya sering tiap hari, kemudian dia mengaji di tempat di rumah bersama orang tuanya. Kemudian jika ada perintah dari orang tua, dia langsung melakukannya tanpa menunda-nunda. Kemudian jika memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang itu tanpa mengharapkan imbalan. Dia tanggapannya itu tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya yaitu di jenjang sekolah SMA. Di sini saya memilih 2 orang siswa yang dari teman adik saya. Siswa yang karakternya baik ini bernama Revi, dan siswa yang karakternya kurang ini bernama Kurnia. Mengenai tanggapannya mengenai tanggapannya mengenai pertanyaan yang sudah saya ajukan itu mengenai sholatnya di mana, itu dia sering sholat, dia sholatnya di rumah, jarang di masjid. Kemudian dia mengajinya itu tiap hari, lalu dia mengaji itu bersama dengan orang tuanya. Kemudian jika ada perintah yang diberikan orang tuanya, dia langsung melaksanakan atau melakukannya. Kemudian jika dia membantu, dia tidak mengharapkan imbalan. Kemudian siswa yang karakternya kurang ini yaitu tanggapannya mengenai sholat itu dia di rumah, jarang di masjid, lebih sering di rumah. Kemudian mengajinya itu dia jarang, kemudian tempat mengajinya itu di rumah sendiri. Kemudian jika ada perintah dari orang tuanya itu dia menunda-nunda, kadang dia langsung melakukan, kadang juga menunda-nunda pekerjaannya. Dan jika ada bantuan, orang lain meminta bantuan atau membantu orang lain, itu dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, itu tadi mengenai hasil wawancara yang saya lakukan kepada 3 jenjang sekolah. Nah, di sini kita bisa membandingkan di antara siswa-siswa tersebut. Nah, untuk jenjang SD, di antara kedua siswa yang berbeda karakternya ini nampak perbedaan yang jelas tanggapannya mengenai perintah dari orang tuanya. Siswa yang karakternya kurang ini tidak menunda-nunda, sedangkan siswa yang
karakternya baik ini itu langsung mengerjakannya. Mungkin dipengaruhi dari faktor keluarganya. Di sini kita juga bisa melihatnya tempat pengajiannya itu siswa Norma Syafika ini mengajinya itu bersama orang tuanya, sedangkan siswa yang bernama Nasifa ini dia mengajinya di TPA, tapi sama-sama mengajinya itu tiap hari atau sering dilakukan. Jadi untuk lebih melihat yang mana kecerdasan spiritualnya yang baik itu mungkin dimiliki oleh Norma Syafika ini. Kemudian di jenjang MTS. Nah, di sini kita juga bisa melihat perbedaan yang menonjolnya, yaitu di bagian mungkin semua siswa yang karakternya kurang ini, meskipun karakternya kurang, tapi dia sering sholat di masjid, mengaji, terus berbeda dengan perempuan ini. Dia itu kadang-kadang mengaji, kadang tidak. Jadi kecerdasan yang diantara kedua ini mungkin lebih baik, kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh kedua siswa ini mungkin lebih tinggi itu Jufri, meskipun karakternya kurang baik berdasarkan tanggapan dari teman-temannya. Kemudian di jenjang SMK. Nah, di sini kita juga bisa lihat perbedaannya antara siswa yang karakternya baik dengan siswa yang karakternya kurang. Nah, di sini Revi itu melakukan tiap hari mengaji, dia tiap hari mengaji, sedangkan Kurnia itu dia jarang mengaji. Kemudian saat diperintah orang tuanya itu dia langsung melakukan, dan juga Kurnia kadang-kadang. Akan tetapi meskipun mereka ini sering sholat di rumah, jadi kecerdasan yang lebih dimiliki, kecerdasan spiritual yang lebih dimiliki yaitu siswa yang bernama Revi ini dibandingkan dengan siswa yang bernama Kurnia. Dari semua siswa yang saya wawancarai mungkin berbeda-beda tanggapannya. Mungkin karena dipengaruhi dari faktor keluarga, faktor temannya juga, pergaulan, dan faktor yang ada di sekolahnya. Kecerdasan spiritual yang tinggi itu lebih disebabkan dari perilaku orang tuanya, karena orang tua jika bisa mencontohkan perilaku yang baik kepada anaknya seperti sholat di masjid, sering mengaji, tidak membantah, nah siswa itu akan menuruti sikap atau perilaku dari orang tuanya tersebut.